Helikopter, helikopter. Para Assalamualaikum, halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Anggota yang pertama, Ferdihan Haswit. Kedua, Mar'ah Nur Adilah. Ketiga, Dela Nur Karunia. Keempat, Ihwati Husna Sabila. Kelima, Amanda Alvina Rohmawati AS. Keenam, Laila Nailis Zakiyah. Secara administratif, Padukuhan Nologaten berbatasan dengan Padukuhan Dabak di sebelah utara, Padukuhan Ambarukmo di sebelah selatan, Padukuhan Papringan di sebelah barat, dan Padukuhan Tempel di sebelah timur. Pada tahun 2020 tercatat kurang lebih ada 1.752 jiwa penduduk Padukuhan Nologaten dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 869 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 883 jiwa. Mata pencaharian penduduk Padukuhan Nologaten dapat dibilang cukup beragam, mulai dari ibu rumah tangga, buruh, wirausahawan, pegawai swasta atau negeri, pengusaha, dan lain sebagainya. Berikut adalah akses yang dimiliki KWT Jasmine. KWT Jasmine terletak di daerah strategis, yakni di Jalan Nologaten yang dekat dengan kawasan kota Yogyakarta. KWT Jasmine juga sering mendapatkan pelatihan dari beberapa pihak pada bidang pengolahan pangan, pertanian, serta kerajinan tekstil. KWT Jasmine juga sering mendapatkan perhatian dari Dinas Sosial. Sayangnya, hubungan antar anggota KWT Jasmine kurang terkoordinir dengan baik. Beberapa faktornya yaitu pergantian kepengurusan, tata kelola internal kurang baik, dan kurangnya kesadaran dari masing-masing anggota. Adapun aset yang dimiliki KWT Jasmine yaitu alat produksi serta akses internet yang memadai. Kemudian, pemetaan modal komunitas sasaran diantaranya yang pertama, manusia memiliki keterampilan di bidang pengolahan pangan. Yang kedua, fisik, menggunakan rumah buduko sebagai tempat produksi dan usaha, mudahnya akses jalan. Ketiga, lingkungan, terdapat ikan lele dan koi, kondisi tanah subur, dan air jernih. Keempat, sosial, terdapat aturan dan norma yang diberlakukan di KWT Jasmine sehingga menciptakan anggota yang saling mempercayai. Yang kelima, teknologi, handphone, internet, alat produksi. Keenam, tuntutan pasar, memperbarui packaging menjadi lebih menarik. Kemudian, potensi lokalitas. Padukuhan Nologaten terletak di lingkungan yang cukup strategis karena berada dekat dengan kota dan kos mahasiswa. Selain itu, juga mempunyai lahan yang datar dan subur, sehingga cocok untuk tempat kegiatan ekonomi. Padukuhan Nologaten merupakan daerah yang cukup padat penduduk. Hal ini berimplikasi pada tingginya potensi ketersediaan SDM dan luasnya pasar. Adanya aliran sungai di Padukuhan Nologaten menyebabkan menjamurnya tambak-tambak ikan, bahkan mereka memiliki taman ekowisata yang kondisinya baik. Di ekowisata tersebut tersedia lapak jualan KWT Jasmine untuk produk makanan yang mereka buat sendiri. Kelompok Wanita Tani atau KWT Jasmine adalah sebuah organisasi yang didirikan dan dijalankan oleh kelompok wanita tani di daerah Nologaten Catur Tunggal Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. KWT Jasmine berfokus pada bidang pertanian, pengolahan hasil pertanian, dan perikanan, serta melakukan produksi dalam bidang kerajinan batik. KWT Jasmine dibentuk pada tanggal 26 Mei 2014, memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial anggotanya melalui berbagai kegiatan. Mereka berupaya memperkuat peran perempuan dalam berbagai sektor seperti memberikan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan anggota, serta mendorong praktik baik dalam bidang pertanian, pengolahan makanan, ataupun tekstil. KWT Jasmine diketahui oleh Ibu Wahyu Hanani SE yang anggotanya secara keseluruhan berjumlah 90 orang, namun yang aktif berkegiatan hanya 40 orang. Sedangkan untuk komunitas sasaran kami adalah anggota KWT Jasmine yang terdapat di Padukuhan Nologaten yang juga terdaftar sebagai penerima program Keluarga Harapan atau PKH. Berdasarkan data yang kami peroleh, rata-rata penghasilan anggota PKH memiliki pendapatan sekitar 500.000 sampai 1 juta per bulan dengan variasi pekerjaan yaitu pedagang sayur, ibu rumah tangga, serabutan, dan beberapa di antaranya merupakan seorang ibu tunggal yang juga menjadi tulang punggung keluarga.
NA Design Studio merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang desain packaging kemasan. Awal didirikannya perusahaan ini pada 23 Februari 2021 karena melihat adanya permasalahan yang terjadi pada usaha mikro kecil menengah berbasis makanan berupa kendala pada proses pembuatan desain kemasan. Filosofi warna logo NA Design Studio adalah sebagai berikut. Filosofi logo NA Design Studio adalah sebagai berikut. Visi misi NA Design Studio. Workspace kami berada di Jalan Wahid Hasim, Gang Selaras, Nologaten, Condong Catur. Berikut adalah budaya perusahaan kami. Memakai tanda pengenal pegawai. Bersepatu. Pakaian berkerah, sopan, dan rapi. Jamal, Jumat, Amal. Berikut adalah struktur perusahaan NA Design Studio. Ihwati Husna Sabila, General Manager. Mar'ah Nur Adilah, Creative Manager. Ferdihan Haswin, Graphic Designer. Laila Naili Zakia, Human Resource. Amanda Alvina Rahmawati AS, Finance. Dela Nur Karunia, Marketing. NA Design Studio memilih olahan amplang lele KWT Jasmine dengan komunitas sasarannya adalah anggota KWT Jasmine yang terdaftar sebagai penerima keluarga harapan atau PKH dengan pertimbangan pertama, lokasi yang strategis karena berada di pusat kota dan dekat dengan akses publik seperti universitas, pusat oleh-oleh, dan pameran makanan. 2. KWT yang telah beroperasi lama yaitu sejak 2015 namun tidak berkembang. 3. Beberapa anggota KWT Jasmine merupakan penerima PKH. 4. Hasil produksi KWT Jasmine tidak bisa menyejahterakan anggotanya. 5. Alasan fokus ke olahan pangan karena dari semua divisi yang ada hanya divisi olahan panganlah yang paling potensial untuk dikembangkan saat ini. Divisi makanan sudah memiliki alat produksi dan keterampilan yang memadai. Selain itu, melihat adanya potensi tinggi dari market yang ada di Padukuhan Nologaten. Berikut adalah bentuk inovasi produk kami berupa packaging yang kami analisis dengan teknik SCOOM. Dari depan, dari samping, dari mana-mana aku tetap tampak. Dari permasalahan yang kami temukan saat wawancara, terdapat 3 permasalahan utama, antara lain SDM dengan frekuensi jawaban sebanyak 4 dan presentase sebanyak 57%, pemasaran sebanyak 2 dan presentase sebesar 29%, dan terakhir daya tarik sebanyak 1 dan presentase sebesar 14%. Dari ketiga permasalahan tersebut, kami memilih SDM dan pemasaran sebagai fokus utama untuk diselesaikan melalui pemberdayaan. Menurut rumus Pareto, kami harus mengeluarkan sebesar 66% usaha untuk mendapatkan 86% hasil. Besar 66% didapat dari 2/3 dikali 100%. Ini sudah sesuai dengan konsep Pareto, yakni menyelesaikan permasalahan dengan memfokuskan kepada penyebab utama sehingga usaha yang dilakukan tidak sebesar hasil yang ingin dicapai. Berikut adalah hasil penyusunan pohon masalah berdasarkan analisis diagram Pareto. Selanjutnya, kami menyusun pohon tujuan untuk merumuskan penyelesaian pohon masalah. Kami selaku perusahaan sosial mengarahkan anggota PKH KWT Jasmine untuk menjadi supplier pada kegiatan produksi, mengingat komunitas sasaran sudah memiliki keterampilan dan produk sendiri.
Dalam hal ini, kami membantu memberikan penambahan nilai agar kualitas produk yang dimiliki KWT Jasmine menjadi lebih baik. Adapun cara yang kami lakukan adalah dengan melakukan peningkatan bentuk inovasi packaging pada makanan amplang lele. Nantinya kami akan membantu mendesain packaging yang menarik perhatian konsumen dan diharapkan dengan bentuk packaging yang baru tersebut membuat angka penjualan amplang lele meningkat setiap harinya. Berikut rincian alur hubungan fungsional. Berikut struktur organisasi Jasmine Berikut tahapan pemberdayaan. Dengan timeline pemberdayaan sebagai berikut. Berikut adalah alur produksi. Pertama, brainstorming praproduksi selama 2 minggu. Kedua, semua divisi menjalankan job desk masing-masing sesuai rancangan produksi yang telah difiksasi selama 2 minggu. Evaluasi pra pemasaran dilakukan sebanyak minimal 2 kali dalam seminggu. Proses pengemasan amplang lele. Pendistribusian amplang lele ke target pasar. 6. Rapat evaluasi. Berikut alur produksi secara detail. Inovasi merupakan sebuah resiko, maka wirausaha sosial yang sukses harus dinamis atau mampu mengambil resiko dengan menciptakan zona nyaman baru. Resiko muncul karena adanya kondisi ketidakpastian, untung atau rugi, sedangkan manajemen upaya pengelolaan agar kegiatan yang dilangsungkan dapat efisien dan efektif. Jadi, manajemen resiko adalah upaya mengubah ketidakpastian subjektif menjadi objektif, bertujuan untuk meminimalisir kerugian dan meningkatkan nilai perusahaan dengan pendekatan kuantitatif. Contohnya adalah investasi resiko. Resiko subjektif atau alami merupakan resiko yang tidak dapat dilihat probabilitasnya. Dalam perencanaan bisnis sosial kali ini ada beberapa hal yang dapat menjadi resiko subjektif, yaitu 1. Rusaknya produk karena lama berada di pasar. 2. Gunung meletus. 3. Gempa. 4. Banjir sungai meluap. 5. Mogok kerja pegawai. 6. Semangat kerja menurun. Selanjutnya ada resiko objektif atau spekulatif, merupakan kondisi ketidakpastian yang dapat dilihat probabilitasnya. Dalam hal ini ada beberapa resiko objektif, yaitu 1. Harga bahan baku plastik naik.
2. Proses produksi kemasan plastik yang cacat atau bolong kecil membuat makanan amplang lele menjadi tidak tahan lama atau melempem. 3. Penjualan tidak memenuhi target sehingga tidak bisa melakukan reinvestasi ke komunitas sasaran. 4. Mitra percetakan kemasan mengalami permasalahan mogok atau bangkrut. 5. Laptop rusak. 6. Plagiat kemasan. Manajemen keuangan produk amplang lele Lezato. Harga jual desain untuk packaging Lezato seharga Rp339.500. Adapun harga jual Lezato per kemasan seharga Rp12.000. Selanjutnya adalah perhitungan laba. Laba yang diperoleh untuk 2 tahun produksi atau 2.500 biji Lezato adalah sebesar Rp6.660. Namun, laba tersebut dipotong untuk biaya kelas pemberdayaan dan hutang produksi, sehingga diperoleh laba bersih sebesar Rp4.958.500. Laba kemudian dibagi untuk KWT Jasmine sebesar 35% sehingga diperoleh Rp1.775.475. Kemudian untuk NA Design Studio dengan jumlah yang sama. Dan yang terakhir untuk reinvestasi sosial selanjutnya sebesar 30% sehingga diperoleh Rp1.487.550. Untuk hutang produksi dilunasi dengan laba produksi 1 dan 2. Modal produksi diperoleh dari iuran staf NA Design Studio sebesar Rp1.917.500. Kemudian untuk biaya kelas pemberdayaan sebesar Rp1.602.000. Berikut adalah manajemen pemasaran dengan analisis 4P, Price, Place, Product, Promotion.